karena saya percaya dari pendidikan di rumah tentunya akan sangat berbeda yang ada di universitas, karena kan kita ketahui kalau lanjut ke bidang selanjutnya ataupun ke tingkat selanjutnya akan ada ilmu-ilmu baru yang akan saya dapatkan. Dan juga di organisasi ini saya mendapatkan kesempatan bertemu sampai ke Bapak Presiden Bapak Joko Widodo periode sebelumnya. Nah, itu membuat saya sangat berkesan karena ketika SD, SMP maupun SMA itu sangat mustahil mungkin Mbak ya kita bisa bertemu bahkan di setingkat gubernur mungkin. Tapi ketika kuliah saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu sendiri, bertemu langsung dengan Bapak Presiden. Itu nggak ada salahnya kita mengisi waktu-waktu luang kita dengan mengikuti organisasi. Pertama, mengikuti organisasi itu bukan tentang kalian tidak akan fokus kuliah, itu salah Mbak. Bagi saya itu sangat salah. Karena ketika organisasi kita mendapatkan hal-hal yang kita belum tentu dapat di kelas. Dan untuk ada program dari Kemendikbudristek itu ada magang studi independen bersertifikat, dan saya mencoba mendaftar dari rekomendasi program studi juga, dan saya mendapatkan kesempatan studi independen di Mitra Rev Tech Academy yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi di podcast Grownesia, tumbuh bersama untuk Indonesia. Bersama saya, Sherina, sebagai host pada podcast kali ini. Kita akan membahas topik yang informatif dan juga inspiratif, yaitu Sobat Tani, kuliah bukan sekedar datang ke kelas dan juga mengejar nilai, tapi ada juga yang lebih ikut aktif dan di organisasi dan tetap menjaga prestasi akademik. Nah, bersama saya, tamu pada podcast kali ini yaitu Khairunisa BR Tamba, yaitu seorang alumni dari program studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Assalamualaikum Nisa, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Mbak, alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir di podcast Grownesia kali ini. Langsung saja kita ke pertanyaannya ya, yaitu sebelum memulai perkuliahan nih, nah kita tanya latar belakangnya dari Nisa, dari mana asalnya dan kenapa akhirnya memilih berkuliah di di Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik Mbak, jadi mengenai latar belakang dan alasan memilih kuliah di UMP. Untuk latar belakang sendiri berarti ini saya memulai dari perkenalan awal ya Mbak ya. Iya, betul. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan saya Khairunisa BR Tamba dari alumni program studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian tentunya. Mbak, jadi latar belakang saya sendiri. Sebenarnya saya ini lahirnya di Kota Bengkulu, namun untuk sekolahnya dari SD, SMP, SMA maupun kuliah saya seluruhnya di Kota Palembang. Oke, berarti lahirnya di Bengkulu, tinggalnya di Palembang. Iya, jadi memang asli orang Palembang. Oke. Ya, untuk langsung ke alasan memilih UMP ya, Mbak ya. Jadi saya itu sebenarnya SMA-nya itu sudah dilandaskan dengan SMA yang memang menjunjung tinggi nilai keislaman, Mbak. Saya bersekolah di Yayasan Pendidikan Islam Tunas Bangsa. Nah, jadi saya memilih ingin melanjutkan apa yang saya dapatkan di SMA ini, ingin saya lanjutkan ke kuliah. Nah, di sini saya mencari info bahwasanya univ-univ mana aja sih yang memang mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan agama saya gitu Mbak. Nah kan juga saya untuk latar belakang tadi saya biasanya membantu orang tua saya dalam berdagang di bidang kuliner. Jadi saya mempunyai bakat di bidang kuliner. Saya kaitkan nih Mbak dengan kuliner dan juga ilmu keislaman. Nah maka dari itu saya menemukan yang paling tepat ini ada di UMP, di Fakultas Pertanian, program studi Teknologi Pangan. Yang kita ketahui bahwasanya kan UMP ini terkenal sebagai unggul dan juga islami. Iya, betul. Nah, saya mengambil poin islaminya teman-teman sekalian. Oke, jadi alasan kenapa Nisa mantap memilih di UMP dan program studi teknologi pangan itu apa? Itu tadi, karena saya ingin mengembangkan skill yang saya punya dari rumah yang memang diberikan oleh ibu saya. Saya ingin kembangkan lagi di Fakultas Pertanian, karena saya percaya dari pendidikan di rumah tentunya akan sangat berbeda yang ada di universitas, karena kan kita ketahui kalau lanjut ke bidang selanjutnya ataupun ke tingkat selanjutnya akan ada ilmu-ilmu baru yang akan saya dapatkan. Dari ilmu itu akan saya kembangkan dan bisa tapi memang bisa menciptakan produk-produk yang memang bisa saya berikan ke masyarakat dari bidang
segi vitamin ataupun segi kesehatan dan juga dalam segi keamanan pangan tersendiri. Oh, jadi memang ada alasan yang khusus ya untuk memilih di sini. Iya, benar sekali, Nah, Mbak. waktu di awal kuliah nih, kan pasti ada adaptasi waktu pertama kali kan. Apakah ada yang hal berbeda pas masuk kuliah berbeda dari sekolah? Oke, untuk hal yang berbeda dari Iya, sekolah iya. sebelumnya. Mungkin pertama dari circle pertemanan, Mbak. Jadi kan kalau waktu kita di SMA mungkin kita hanya bertemu dengan orang-orang yang berbeda daerah. Daerahnya itu dalam maksud saya dalam kurun yang tidak terlalu jauh, dalam jarak yang tidak terlalu jauh, seperti mungkin kalau di kota Palembang kan saya sendiri dari daerah Talang Kramat atau mungkin orang-orang kenal itu daerah Kenten. Nah, kalau di SMA kan paling cuman ada daerah Kenten, daerah Lumabang ataupun daerah Pelaju. Namun ketika saya kuliah, ketika saya masuk menjadi seorang mahasiswi di UMP, saya mungkin sedikit culture shock, Mbak. Saya bertemu dengan orang-orang yang bahkan dari luar Palembang. Oke. Ada yang dari Jakarta ataupun dari Pulau Jawa sendiri. Memang kebanyakan di kelas saya itu tidak dari Palembang semuanya. Ada yang dari Prabu Muli, ada yang dari Oku Selatan, Oku Timur, dan daerah-daerah lainnya. Dan juga dari pertama tadi dari circle pertemanan. Tentunya kalau sudah menyangkut ke daerah lain berarti dalam segi bahasa. Oke, benar. Iya, jadi ketika saya mengobrol dengan teman-teman semuanya itu tidak semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang menggunakan bahasa Sekayu, ada yang menggunakan bahkan bahasa Jawa. Jadi mungkin di situ saya dituntut untuk bisa lebih beradaptasi dengan baik agar bisa mendapatkan teman-teman tentunya. Betul sekali. Kalau memang kita mau mendapatkan relasi, informasi, kita harus beradaptasi dengan Iya. lingkungan sekitar. Nah, jadi ada nggak cerita berkesan nih? Nah, yang dialami Nisa selama kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Untuk cerita berkesan ini dalam segi apa nih, Mbak? Maksudnya dalam segi pertemanan atau dalam segi ilmu begitu? Kalau dari segi pertemanan boleh, dari segi perkuliahan yang menurut Nisa sangat memorable Berkesan sekali. gitu. Iya. Oke, untuk yang sebenarnya seluruh kegiatan yang di universitas ini menjadi kegiatan yang baik sih Ya, sebenarnya, Mbak, ya. memorable ya. Yang menjadi berkesan. Tapi mungkin dalam hal ini yang kita bahas yang paling berkesan. Oke, jadi dalam paling hal berkesan ini saya memilih kegiatan di organisasi nih, Mbak. Iya, karena menurut saya hal ini menjadi hal yang kayak pertama dalam hidup gitu. Oke, Ya, benar, jadi kegiatan itu kan yang saya katakan di awal bahwasanya dari SD, SMP bahkan SMA ataupun kuliah nih saya tetap di Kota Palembang. Nah, ketika saya mengikuti organisasi, saya mendapatkan kesempatan mengikuti rapat kerja daerah itu sampai ke luar Kota Palembang, Mbak. Nah, itu merupakan hal pertama dalam hidup saya untuk berpergian tanpa orang tua dari luar Kota Palembang. Dan juga di organisasi ini saya mendapatkan kesempatan bertemu sampai ke Bapak Presiden Bapak Joko Widodo periode sebelumnya. Nah, itu membuat saya sangat berkesan karena ketika SD, SMP maupun SMA itu sangat mustahil mungkin, Mbak, ya kita bisa bertemu bahkan di setingkat gubernur mungkin. Tapi ketika kuliah saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu sendiri, bertemu langsung dengan Bapak Presiden. Oke. Jadi selama berkuliah ini Nisa mendapatkan banyak sekali ya. Iya, tentunya, yang Mbak. hal-hal baru, mulai dari bertemu orang-orang penting di tempat yang berbeda. Pokoknya yang baru pertama kali Nisa rasakan di perkuliahan dalam ini. hidup. Iya. Iya. Jadi Nisa ini kan aktif nih di kelas. Iya. Nah, katanya Nisa juga aktif di organisasi. Nah, bisa dijelaskan pengalamannya Nisa yang organisasi yang Nisa ikuti? Ya, untuk pengalaman organisasi. Nah, yang saya ceritakan tadi teman-teman dan juga Mbak Selin, saya mengikuti di organisasi di dalam kampus ini 2 organisasi, Mbak. Yang pertama tentunya organisasi Himpunan Program Studi. Kalau kami itu Himpunan Program Studi Teknologi Pangan atau yang disingkat Himatepa. Nah, di dalam organisasi ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum pada periode tahun 2023 sampai 2024. Sebelum saya demis, karena kan saya sekarang sudah jadi alumni, jadi sudah demisioner. Lalu untuk organisasi kedua, saya mengikuti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Nah, di situ saya menjabat sebagai Ketua Divisi Bagian Imawati. Jadi ketika di IMM ini, Mbak, ada 2 sebutan untuk mahasiswanya itu Imawan
dan untuk mahasiswanya ada Himawati. Jadi saya memegang peran penting di bagian bidang Himawati. Oke. Jadi Nisa kan mengikuti organisasi ini banyak sekali ya, sangat aktif gitu kan, di selagi kuliah aktif juga di organisasi. Nah, kan tantangannya kalau aktif di organisasi ini tuh manajemen waktu. Ya, tentu Mbak. Bagaimana cara Nisa tuh mengikuti organisasi tapi juga aktif di kuliah? Ya, baik. Untuk teman-teman sekalian juga perlu kita ketahui bahwasanya kuliah itu kita mendapatkan ilmu-ilmu akademik. Benar. Ya, jadi saya berpikir ketika kita kuliah itu nggak ada salahnya kita mengisi waktu-waktu luang kita dengan mengikuti organisasi. Pertama, mengikuti organisasi itu bukan tentang kalian tidak akan fokus kuliah, itu salah Mbak. Bagi saya itu sangat salah. Karena ketika organisasi kita mendapatkan hal-hal yang kita belum tentu dapat di kelas. Contohnya itu seperti skills yang memang seperti public speaking ataupun seperti problem solving, itu kita kurang dapatkan di kelas. Tapi di organisasi kita mendapatkan itu semua. Terus juga Mbak, untuk memanajemen waktu gitu kan, supaya tidak bertabrakan antara kegiatan akademik maupun kegiatan organisasi. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya pribadi, saya lebih membuat list nih, mana yang menjadi top priority kita, Mbak. Kalau kuliah kan tentunya top priority kita pasti kuliah nih, teman-teman. Kita harus fokus ke apa yang ingin kita kejar. Tentunya kita ingin menjadi seorang sarjana di program studi masing-masing. Nah, namun yang saya katakan di awal, kita harus mengisi waktu-waktu luang kita. Nah, bagaimana sih cara saya untuk bisa mengaturnya? Saya melihat agenda dari kelas itu sendiri, Mbak. Seperti kan kita kan sudah tahu nih, kalau ada kalender akademik. Kalender akademik kan sudah mencantumkan kapan tanggal ujian tengah semester dan juga kapan tanggal UAS. Nah, di situ saya melihat apakah memang memungkinkan jika saya aktif di organisasi pada tanggal-tanggal tersebut atau tidak. Nah, kalau saya sendiri memilih untuk tidak, teman-teman. Jadi ketika sudah mendekati 1 bulan sebelum UTS ataupun 1 bulan sebelum UAS, saya meng-cut seluruh kegiatan organisasi. Karena saya tahu kalau kita tidak fokus di akademik, nantinya nilai kita juga akan kecil. Nah, itu tidak bagus, teman-teman ya, karena top priority kita adalah kuliah. Nah, jadinya selalu membuat manajemen waktunya kita agendakan. Kita harus tahu tanggal berapa kita harus memulai proker, tanggal berapa kita harus tetap fokus pada belajar. Di Yudisium ke-78 kemarin, kan Nisa dinobatkan sebagai salah satu alumni yang mendapat predikat dengan pujian, dan juga sebagai salah satu alumni yang berprestasi. Nah, gimana perasaannya? Kalau ditanya mengenai perasaan, tentunya alhamdulillah Mbak bangga dan juga senang tentunya teman-teman sekalian untuk mendapatkan predikat pujian dan juga mendapatkan selempang mahasiswa berprestasi. Ya, pasti bahagia sekali ya. Nah, bisa dibagi tipsnya dong supaya yang lain tuh bisa ikut nyusul kayak Nisa menjadi mahasiswa berprestasi, bisa mendapatkan predikat juga dengan pujian. Ya, baik. Oke Mbak dan juga teman-teman sekalian, untuk mendapatkan sebuah predikat pujian ataupun alumni berprestasi itu saya akui tidaklah mudah. Karena balik lagi ke sebuah prinsip, apa yang kita usahakan itu adalah apa yang kita dapat. Nah, jadi saya dari awal kuliah saya sudah menetapkan niat bahwasanya saya tidak akan kuliah seperti orang pada biasanya. Saya akan menjadi orang yang mungkin dikenal dengan nilai ataupun dengan prestasi di luar akademik. Nah, maka dari itu ketika kuliah ataupun ketika belajar, saya menanamkan diri, Mbak, untuk apa kita bermain-main pada saat orang-orang di luar sana ingin menjadi seperti kita, ingin mendapatkan kesempatan berkuliah gitu kan. Nah, maka dari itu ketika saya katakan tadi sudah mendapatkan jadwal UTS ataupun UAS, saya berusaha Mbak untuk belajar, untuk bertanya kembali kepada dosen mengenai materi-materi apa yang memang perlu saya tanyakan. Saya tidak malu bertanya kepada dosen karena kan di sini kita belajar, teman-teman sekalian. Di sini kita belajar dan kita mempunyai dosen yang mempunyai kemampuan yang memang ada di bidang mereka. Jadi kita tidak usah malu bertanya apabila memang kita kurang jelas dalam kelas tersebut. Nah, untuk mendapatkan predikat alumni berprestasi itu saya dapatkan dari beberapa lomba yang saya ikuti. Jadi Mbak, dari akademik saya tidak ingin hanya mendapatkan predikat pujian ya Mbak, karena saya tahu ketika kita wisuda ada beberapa selempang yang akan kita pakai, di mana itu menjadi sebuah kebanggaan kan Mbak, dilihat orang tua ataupun dari orang lain. Nah, saya berpikir, oh saya harus mendapatkan salah satu dari
selempang ataupun mendapatkan semuanya, itu nggak apa-apa Mbak. Kita Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Dalam hal pendidikan kita nggak apa-apa egois, karena itu adalah sebuah bekal untuk kedepannya. Iya. Nah, teman-teman, ketika kita kuliah, kita itu harus mencari beberapa informasi yang memang mereka membuka sebuah perlombaan. Itu nggak apa-apa, baik lomba nasional, Iya, luar lomba, dari ini ya, iya, maupun akademik. lomba internasional, mungkin nggak apa-apa dicoba semua. Apalagi kalau kita tahu kemampuan kita tuh di mana Mbak, Iya, seperti itu kan? hobi kayak itu kan, Iya, bisa hobi kita kita di cari. mana? Apakah itu dari bermain games ataupun Iya. dari menulis? Iya, Nah, betul. kalau saya sendiri itu saya merasa saya cocok di bidang menulis. Menulis. Ya, menulis ataupun menciptakan sebuah resep baru. Karena kan saya katakan tadi kalau Iya. saya mempunyai skills yang saya dapatkan di rumah itu dalam hal kuliner. Ya, Oke. jadi saya ketika melihat sebuah ada pengumuman lomba, kemarin saya mengikuti lomba diversifikasi pangan dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Lalu ada lomba cipta puisi, di situ saya mendapatkan juara 2. Dan untuk ada program dari Kemendikbudristek itu ada magang studi independen bersertifikat, dan saya mencoba mendaftar dari rekomendasi program studi juga, dan saya mendapatkan kesempatan studi independen di Mitra Rekoyu Tech Academy yang ada di Jakarta. Nah, jadi di situ Mbak, mengapa saya bisa mendapatkan predikat pujian dengan IPK 3,87 dan mendapatkan selempang alumni berprestasi. Oke, memang Nisa ini sangat berprestasi sekali Iya, ya, dilihat dari jenjang kegiatan ya, akademi, dari luar akademi juga Iya, tentunya, kan. Nah, ada nggak pesan yang bisa Nisa sampaikan kepada adik tingkat atau mahasiswa aktif lainnya yang bisa biar kayak Nisa? Ya, baik. Untuk Mbak Selly dan juga teman-teman, sebenarnya saya di sini sedikit merasa tidak terlalu cocok untuk memberikan pesan, karena mungkin saya masih banyak, bukan mungkin lagi, masih banyak kekurangan dari apa yang teman-teman lihat. Masih banyak teman-teman di luar sana yang ada di atas saya, baik akademik maupun luar akademik. Namun, saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara di podcast ini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang berusaha di tugas akhir ataupun yang memang baru masuk kuliah. Ingatlah bahwasanya di rumah ada orang tua yang selalu setia, sabar menunggu tentang gelar sarjana kita. Jadi ketika kalian sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkuliah, jangan pernah kalian jangan pernah disia-siakan, Mbak. Disia-siakan, Iya kan, betul. karena kalau kita tahu di luar sana banyak teman-teman kita yang ingin kuliah tapi terhalang di biaya ataupun hal-hal lainnya. Belum ada kesempatan. Iya, belum ada kesempatan, Mbak. Jadi kepada kita yang sudah mempunyai kesempatan, ayo gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya dan tanamkan dalam diri, jangan hanya sekedar lulus. Jadilah seorang sarjana yang berguna bagi agama, nusa, dan maupun bangsa. Luar biasa sekali ya, Sobat Tani. Nah, dicatat nih Sobat Tani pesan-pesan dari Nisa. Siapa tahu Sedikit kalian pesan begitu ya, Mbak, sedikit ya. pesan. Iya. Siapa tahu di luar nanti kalian juga bisa menyusul kayak seperti Nisa, Tentunya, menjadi mahasiswa berprestasi dan juga aktif mendapatkan predikat dengan pujian juga kan. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngobrolinnya lumayan panjang. Terima kasih banyak Nisa udah Iya, hadir Mbak, di tentunya, podcast sama-sama. kali ini dan berbagi pengalaman di sini. Semoga cerita Nisa bisa menjadi bermanfaat bagi Sobat Tani semuanya. Amin. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Nantikan terus episode dengan cerita inspiratif lainnya. Saya Sherina. Saya Khairun Nisa Bertambah. Sampai jumpa lagi di podcast Grownesia. Tumbuh bersama untuk Indonesia. Dadah. Dadah.